Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, weekend kita ngadain sesi Q&A. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Oke, let's go. Sponsor video kita hari ini adalah Kristal. Sedikit pesan tentang Kristal untuk hari ini. Ini adalah dompet penyimpanan mandiri yang sederhana untuk Web3. Dalam satu aplikasi kalian bisa akses alat manajemen porto, wawasan pasar terbaru, kalian bisa tukeran token, bisa pindah blockchain, bisa menghasilkan pendapatan pasif, dan ikut juga sama launchpad IDO yang bernama Kristal Go. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian akhir. Selain itu kita juga bisa dapat poin sama hadiah dari aktivitas setiap hari pas kita melakukan program loyalty yang mereka miliki di Kristal. Saat ini Kristal mendukung layanan DeFi pada 11 jaringan blockchain, termasuk Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, Kronos, Arbitrum, Aurora, Clayton, dan Solana serta Optimism juga. Nah, untuk Kristal Go-nya sendiri tadi, Kristal ini baru meluncurkan launchpad-nya pada Oktober 2021. Kristal Go ini memungkinkan kita untuk partisipasi dalam ronde pendanaan publik bagi proyek-proyek yang biasanya meluncurkan token. Untuk memenuhi syarat ada 4 tingkat atau level atau tier yang berbeda. Kalian bisa mengumpulkan poin dari volume perdagangan total di Kristal. Nah, setelah kalian masuk ke tingkat-tingkat ini, semuanya ditentukan jumlah alokasi tokennya masing-masing sesuai yang kita terima berapa. Untuk Kristal Go sendiri sejauh ini mendukung proyek yang dibangun di Ethereum, di BNB Chain, di Polygon, Avalanche, dan Solana. Jadi nanti segera mereka akan memperluas ke jaringan lain untuk melayani lebih banyak proyek dan pengguna juga. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa download untuk aplikasi HP-nya ada untuk iOS dan Android, lalu aplikasi di web juga bisa langsung dibuka. Semua link lebih lanjut ada di informasi di bawah deskripsi video ini. Pertanyaan pertama, apakah ZK EVM Polygon itu layer 2 Ethereum bukan plasma sidechain dari Diki Aditya _ Oke. Ya sih, ini berbeda beli ya, project yang baru juga untuk ngadopsi ZK gitu kan, ZK EVM. Kalau beli tadi udah baca juga nih, gimana nih beli? Ya bedanya palingan nanti jadi kita misalkan yang ini lebih bagus atau lebih cepat atau lebih enggak apa ya, biasanya kan kalau pakai Polygon rada-rada kadang nyangkut gitu kan, kadang harus nunggu 10 menitan lumayan lama, atau kadang gagal terus akhirnya harus nambah biaya gas lagi atau gimana. Nah kalau ternyata lebih oke ya, takutnya ini malah jadi akhirnya orang-orang pada berpindah pakai ZK VM daripada Polygon sidechain yang sekarang. Nah kalau misalkan kalian belum tahu bedanya apa, saya saranin nonton video yang tahun 2021 atau 2022, saya lupa. Pokoknya kalian cari keywordnya itu Polygon, ada di YouTube kita. Itu kasih ilustrasi juga kalau dari balik layar gitu kan, dari apa namanya yang kelihatan di permukaan itu kayak apa sih cara kerjanya. Karena Polygon yang sekarang kita tahu memang cuman blockchainnya sendiri, ada validatornya sendiri. Jadi mereka itu benar-benar keamanannya ya dari validator tim dan orang-orang yang kontribusi di sana, bukan pakai validator keamanan yang sama kayak Ethereum yang udah gede dan desentral, udah sekelasnya Bitcoin. Nah makanya dengan ada ZK-VM ini bagus karena dia jadi layer 2 di atas Ethereum. Dan kalau layer 2 itu mereka cuma bantu ngumpulin transaksi di saat bersamaan. Jadi kayak anggapannya banyak file berbeda digabungin jadi satu folder. Terus satu folder dikirimin ke Ethereum kan jadi lebih murah daripada ngirimin berapa puluh atau berapa ribu file berbeda. Nah itulah kenapa akhirnya mereka jadi harus bayar ETH ke mainnet, tapi keuntungannya diamanin sama validator ETH yang desentral. Jadi secara ringkasnya ZK-EVM ini jauh lebih aman karena data transaksi segala macam langsung diamankan di Ethereum. Cuman kalau misalkan kita ngomongin tentang jaringannya sendiri, tetap ada nodenya dan lain-lain. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut di pertanyaan kedua. Yang penting dia memang beda, udah bukan sidechain. Cuman kita lihat aja ya, mana yang lebih populer, mana yang bakal tetap relevan. Dan mungkin kalau kalian yang udah nyobain testnetnya, kemarin ZK-EVM testnetnya, mungkin bisa kasih komentar di bawah. Menurut kalian enak nggak pengalamannya, user experience-nya, apakah cepet ataukah gimana? Karena mereka bakal rilis mainnet ya, mainnet 27 Maret ya. Mainnet beta di bulan depan jadinya. Kalau dilihat sih dari perbedaan sidechain dan L2 ya, kalau kita lihat mungkin tergantung ekosistemnya nanti beli ya. Karena di L2 kan lebih banyak ada protokol-protokol yang udah hype nih. Jadi lebih mudah nanti ke integrasi ke ZK-EVM gitu kan, bisa masuk ke ZK Polygon gitu. Nah, jadi mungkin saja apakah nanti sidechain tetap di rame juga usernya, apa orang-orang bakal pindah gitu ke ZK-EVM. Nah, mungkin kita bisa lihat aja nanti, tergantung di ekosistemnya mana yang lebih menarik dan lebih cepat juga dan pastinya menguntungkan. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua, apakah gas fee Polygon ZK-EVM menggunakan Ether atau Matic dari Diki Aditya _ Oh, orang yang sama tuh. Oh iya, baru Iya, sadar. yang tersama. Oke, kalau dari gas fee tadi sempat baca dia pakai Ethereum dia, pakai ETH juga di testnetnya dia pakai ETH juga. Jadi gimana David? Tadi dapat baca juga nih. Iya, ya pakai ETH karena kalau misalkan kecuali kita kan ngomongin sebagai pengguna kan, user kan. Jadi biasanya pakai aplikasi, DeFi, NFT segala macam. Kecuali kita memang menjalankan node komputer untuk jadi sequencer istilahnya, yang ngumpulin transaksi tadi itu istilah bahasa Inggrisnya sequencer. Ya kita butuh Matic untuk saling komunikasi, untuk kita bisa membuktikan bahwa kita bakal bertindak jujur, kita nggak bakal curang atau manipulasi jaringan, itu Matic. Tapi itu secara node untuk ZK-EVM-nya itu sendiri aja. Cuman urusannya nanti ke pengguna pada pakai aplikasi segala macam tuh ETH. Yang udah cobain testnetnya tadi sama kayak beli bilang, pasti udah tahu memang simbol currency-nya di sana itu ETH. Jadi kalau kita lihat sama aja kayak L2 lainnya yang kita udah pernah pakai, Optimism pakai ETH juga, kita misalkan minting atau bayar gas fee. Terus kita Arbitrum juga sama pakai gas fee-nya Ethereum juga. Jadi sama sih kayak L2 lain yang udah biasa kita pakai, cuman ini aja dengan brandingnya ZK-EVM yang dari tim Polygon. Ya kalau dilihat dari brandingnya sih kan dia menambahkan fitur-fitur anti serangan DOS ya, kalau nggak salah namanya, anti serangan kayak orang-orang nyepam gitu kan. Ya mungkin bisa diklaim bisa lebih murah dan jadi lebih aman dan juga tetap cepat gitu tanpa mengorbankan keamanan gitu. Jadi kita sih belum bisa banyak review karena belum pakai juga dan belum nyobain mainnet karena masih coming soon kan mainnetnya. Oh iya, tapi kalau dilihat dari tren layer 2 nih belum habis gitu ya. Kayak kemarin malam kita kan ada pengumuman juga. Kemarin malam itu Coinbase gitu kan. Jadi yang kemarin banyak orang bertanya-tanya nih, Coinbase kenapa ngepost cuman ada biru, buntelan biru gitu kan, dikira ada airdrop Arbitrum gitu dan lain-lain. Banyak orang berspekulasi seperti itu. Ternyata dia meluncurkan layer 2-nya juga untuk di Ethereum. Jadi gimana beli kalau dari beli nih? Ya menurut saya sih kalau mereka baru banget apa? Ini kan kita record hari Jumat, kalian nontonnya hari Sabtu, berarti baru aja 2 harian. Baru sekitar 2 harian sejak kalian nonton ini dia launching. Dokumentasinya tuh masih terbatas sama yang dia posting di Twitter. Mungkin kalian udah lihat Twitter Republik Rupiah kita udah ngefollow yang namanya @buildonbase. Nah itu Twitter barunya mereka untuk blockchain yang dibangun sama Coinbase ini. Singkatnya apa? Singkatnya dia sama kayak Polygon ZK-EVM, dia layer 2 di atas Ethereum. Jadi makin rame ya sekarang. Udah kayak pesta aja, ada Arbitrum, Optimism, udah spekulasi airdrop, ada zk-Sync, Starknet, terus sekarang ada Coinbase yang mana exchange terbesar di Amerika Serikat. Yang paling udah bisa dibilang OG sih, paling awal orang-orang pakai dulu Coinbase. Orang-orang juga kadang ada yang punya Bitcoin pertamanya di Coinbase. Itu barengan sama si Kraken, Coinbase sama Kraken. Nah, kalau kita ngelihat exchange terbesar di luar dari Amerika Serikat itu kan Binance. Dia punya blockchain sendiri juga namanya BNB Chain. Dan itu bisa bikin jadi blockchain yang besar karena basis penggunanya banyak. Sekarang urutan kedua di belakang Ethereum. Nah, ini bikin orang-orang makanya jadi semangat kemarin pas lihat pengumuman layer 2 base ini, karena Coinbase pun gede di Amerika Serikat, itu yang terbesar, nomor 1. Dan kalau kita tidak menghitung Binance, ya dia yang nomor 1 di dunia. Dan itulah kenapa kita jadi merasa yakin dengan basis pengguna yang banyak. Akhirnya kalau misalnya mereka pakai layer 2 Ethereum ini bakal bikin dia blockchain yang rame dipakai juga, digunakan. Dan itu lebih bullish juga bisa dibilang karena hubungannya ada dengan aset ETH itu sendiri yang dia bakal bayar untuk diamankan di ekosistem Ethereum yang lebih luas gitu. Ya kalau dilihat sih konsepnya kayak one stop crypto ekosistem jadi ya, karena kita bisa dari fiat on ramp, dari Coinbase-nya langsung kita integrasi dengan gampang lah gitu. Jadi menguntungkan juga beberapa aplikasi yang dibangun di atas ekosistemnya nanti di base ya, namanya base. Jadi lumayan menguntungkan karena integrasinya bagus dan juga mendukung mass adoption gitu. Jadi orang-orang yang terbiasa dicek jadi udah diperkenalkan sama dia otomatis kan, gini lo masuk ke Web3 itu gini lo masuk ke protokol ini, DeFi dan lain-lain tuh seperti ini. Jadi positif banget sih trennya ini, bakalan sentimennya positif. Mungkin kita bakal buat videonya kalau menarik menurut teman-teman. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah apakah kita bakal ulas lebih lanjut tentang base si pendatang baru di layer 2, apakah bisa menggantikan posisi Arbitrum, Optimism dan lain-lain. Komen kalau teman-teman tertarik untuk kita bahas. So langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya coba belajar on-chain data analisis tapi belum maksimal. Dimulai dari mana ya yang free? Dari Taruh Crypto.
Kalau David nih sering baca on-chain nih, gimana Bi? Ya, ada beberapa platform yang emang gratis, yang emang free. Salah satunya kita lagi bikin edukasi kripto itu, yang kalau nggak salah di Q&A sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu ada kita ngomongin tentang edukasi kripto sebagai kayak apa ya, platform tempat kalian bisa belajar kripto dari paling nol sampai menengah sampai yang paling advance sampai paling maju, dan itu semua udah ada kurikulumnya, semua udah ada apa ya, sektor-sektor masing-masing yang bakal kita bahas secara mendalam, ada quiz segala macem, dan itu salah satunya nanti ada analisis on-chain. Nah, tapi karena belum launching, kalian mungkin bisa mulai duluan baca-baca sekarang dan belajar satu persatu di yang gratis yang saya biasanya pakai itu kan Glassnode. Itu ada Glassnode Academy. Glassnode Academy ini ada bagian yang gratisnya, ada bagian yang bayarnya. Nah, yang bagian gratisnya itu aja udah lebih dari cukup menurut saya sebagai orang yang baru masuk ke data on-chain. Karena kan ribet, banyak banget hal-hal baru, istilah baru, nanti harus belajar cara baca data, dan itu semua butuh waktu. Jadi menurut saya kalau misalkan memang baru mulai pertama, di Glassnode itu aja ada Academy, itu gratis, dan kalian bisa lihat metrik-metrik bagiannya yang gratis juga, khususnya untuk BTC dan ETH. Cuman kalau misalkan mau analisis on-chain lain yang kayak altcoin segala macam tuh biasanya lebih repot karena ada platform lain, dan biasanya mereka bikin platformnya sendiri untuk melacak data on-chainnya. Jadi kalau tertarik sama Glassnode tuh akademinya gratis. Cuman kalau misalkan udah ngerasa cukup nih, menurut saya mending dirasain dulu aja. Kalau ternyata oke, udah paham, saya pengen bayar lebih untuk subscription, silakan. Tapi kalau belum, saya rasa subscription nanti dulu aja. Misalkan kalian udah paham, jadi nggak kayak bayar tapi sambil pusing juga kan, ini belum paham, kita langsung lompat-lompat ke step yang berikutnya. Jadi soon kita akan buka edukasi-crypto.id, nanti bakal ada bantuan dari kami untuk materi-materi analisis on-chain tuh kayak gimana. Cuman sekarang kalian bisa mulai dari Glassnode dulu. Nama lain ada kayak Santiment, ada kayak blockchain.com, itu semua juga ada data on-chainnya. Cuman saya kurang pakai. Yang biasanya kalian lihat di YouTube itu dari Glassnode. Ya sih, kalau dari Glassnode tuh saya pribadi juga pakai kan, karena itu menentukan kapan entry point yang bagus gitu ya, untuk long term gitu ya. Termasuk yang short term bisa juga, tapi kalau saya pribadi makanya itu untuk long term gitu, karena lumayan juga walaupun membingungkan gitu. Kita pakai yang gratis saja dulu udah cukup kok untuk menentukan, kayak kita melihat oh ini udah posisi yang bagus atau gimana gitu. Itu lumayan banget membantu, karena salah satu analisis on-chain itu lumayan penting ya untuk menentukan entry atau posisi kita, apakah Bitcoin atau koin-koin altcoin yang lain. Kalau dibilang tadi oleh David yang bilang beberapa altcoin emang agak susah ngelacaknya karena dia ada platformnya sendiri untuk on-chainnya. Jadi kita utamakan ya mungkin dari blue chipnya aja. Oke, so langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa wallet yang dipakai Satoshi? Kayaknya nggak mungkin kalau wallet gitu. Dari @egarano. Dia aja bisa buat Bitcoin ya, kayaknya nggak pakai wallet yang ada. Mungkin apa dia buat walletnya sendiri mungkin ya, secara misterius, gak tahu juga. Kalau sekarang kan dompet dibikin biar orang-orang yang nggak ngerti coding, nggak ngerti apalah teknis-teknis yang ribet, jadi ada kayak tampilannya kayak ya, meskipun tampilannya MetaMask juga masih kurang bagus sih UI UX-nya, tapi setidaknya kan membantu kita gitu kan, bukan orang teknis, bukan developer, jadi bisa transaksi, bisa komunikasi sama blockchain, bisa kirim aset ke sana ke sini. Itu gara-gara ada wallet itu, pihak ketiga, ada MetaMask, ada Rebi, ada Rainbow kalau di HP, ada Argent, ada Crystal yang sering kita omongin. Itu semua membantu. Jadi orang-orang yang nggak ngerti gimana caranya ngobrol sama blockchain itu dihubungin sama wallet. Nah, kalau menurut saya Satoshi Nakamoto sendiri nggak butuh pihak ketiga untuk menghubungkannya dengan blockchain yang dia ciptakan sendiri. Jadi menurut saya sih mungkin cold wallet dia bisa bikin sendiri, mungkin bukan pakai brand-brand besar, karena kan mereka juga lahirnya setelah Bitcoin lahir kan, baru-baru ini kayak Ledger, Trezor, dan itu baru kali ini juga banyak orang mengadopsi dan pakai cold wallet. Tapi nggak menutup kemungkinan dia pun tahu caranya sendiri gimana dia bisa nyimpan seed phrase itu aman, private key itu aman, entah mungkin ditulis, entah mungkin di carve, dipahat di barang yang tahan api, tahan bencana gitu kan. Jadi dia nggak bakal kehilangan akses ke Bitcoinnya. Menurut saya dengan pengetahuan teknis dia tahu langkah keamanan yang paling oke sih, biar Bitcoin reward yang paling awal ada 50 per blok itu nggak hilang semua gitu kan, karena kalau nggak salah dia megang lumayan gede juga supply-nya tuh. Ya, tapi itu hanya kemungkinan prediksi dari kita aja, nggak ada yang tahu sebenarnya gimana guys ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Bisa jelaskan palet Frontier EVM Moonbeam dari Diki Aditya _ Wah, Diki lagi nih. Gimana nih David kalau dari infrastruktur ya, aku kurang ngerti nih, bukan Dia developer juga. muncul 3 kali ya, berarti bener-bener deep dive nih. Lagi deep dive. Ya, saya sendiri juga bukan developer sih, bukan orang teknis. Jadi mungkin kalau misalkan ditanyain di server Discord-nya Moonbeam secara khusus ya, mungkin bakal dapat jawaban yang lebih mantap dari orang-orang yang emang langsung kontribusi. Cuman sepemahaman saya itu Frontier ini yang bikin Moonbeam bisa jadi nyambung sama Ethereum, nyambung sama Polkadot. Dia ada di tengah-tengah karena ini sejauh yang saya tahu ya, sebagai orang yang bukan developer, bukan orang teknis, Frontier itu gabungan antara bahasa yang diterima di Ethereum kayak Solidity sama bahasa yang diterima di Polkadot yaitu Substrate. Terus akhirnya dengan punya Frontier, orang-orang yang bangun aplikasi, bangun produk apapun lah yang ada di atasnya Moonbeam, jadi pakai Frontier ini untuk biar mereka bisa bicara kanan kiri, mau ke Ethereum bisa, ke Polkadot bisa, dan ada hubungannya. Itu aja sih sejauh yang saya tahu. Kalau lebih lanjut mungkin bisa langsung di server Discordnya Moonbeam, ada banyak developer yang aktif di sana, mungkin bisa bantu kasih pengalamannya mereka, artinya apa Frontier, dan dijelasin lebih lanjut. Oke, mungkin segitu aja untuk Q&A kali ini. Thank you teman-teman yang udah nanya. Silahkan teman-teman untuk Q&A minggu depan langsung aja kunjungi di Instagram kita, bisa nanya-nanya di sana pada saat kita memposting di Snapgram. Oke, thank you semuanya udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di sesi Q&A selanjutnya. Cheers.